Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you just are fine. Okay, class? Now, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Good. Today you are going to study about state of matter. Apa itu? Wujud benda. Okay, class, look at here. I have something for you. Look. Gambar apa itu? Ayo, sambil dibuka buku tematiknya. Ya, sambil dibuka buku tematiknya. Itu ada 3 gambar anak-anak. Gambar apa aja, yo? Yang pertama, itu adalah batu. Yang kedua, air. Yang ketiga, apa itu? Balon. Betul sekali, balon. Ya. Pada gambar di atas adalah wujud benda, anak-anak. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Contohnya tadi gambar, ya. Batu, air, dan balon. Ya. Selain itu juga banyak sekali wujud benda. Ya, wujud benda yang ada di sekeliling kita. Contohnya salah satunya ada rumah. Rumah itu wujudnya adalah apa? Ada yang tahu? Betul sekali, padat. Ya, padat. Selain wujud benda, pada pembelajaran hari ini Pak Irgi pengen memperlihatkan atau menerangkan berkaitan dengan masa dan menempati ruang. Apa itu masa? Apa itu menempati ruang? Ada yang tahu? Masa. Masa adalah banyak zat yang menyusun suatu benda. Sehingga benda yang memiliki massa lebih besar akan lebih berat. Contohnya buku ini. Ya. Buku ini massanya lebih berat daripada apa? Daripada pensil. Itu juga bisa. Contoh lagi, ada di gambar ini. Ayo, gambar apa itu? Iya, seorang bapak dan anak sedang jungkat-jungkit. Contohnya itu, massa yang lebih berat siapa? Ayah. Iya enggak? Iya, ayah. Anaknya lebih ringan. Massa berarti apa? Bisa lebih lebih mudah dipahami adalah berat. Berat bisa berat badan, bisa berat apapun, ya. Berat dalam suatu benda tersebut. Selain massa ada menempati ruang. Apa itu, ya? Kalau ruangnya yang ditempati oleh benda tersebut, ini buku, ya. Ini adalah benda. Ruangnya yang ditempati adalah apa? Yang disebut volume. Itu adalah ruangnya. Contohnya ada di gambar. Kalau adik itu sedang masukkan bola dalam kardus. Kardusnya itu adalah apa? Volumenya. Ruang bolanya adalah apa? Bendanya. Bendanya dimasukkan, dia akan menempati sedikit ruang yang ada di apa? Kardus itu. Oke, kalau itu bola kecil. Kalau bola besar gimana? Ya, dicari sendiri di buku ada, ya. Oke, selain itu Pak Irgi juga akan menyampaikan sedikit tentang sifat-sifat benda padat. Yang pertama adalah memiliki bentuk yang tetap. Contohnya ini. Ini sifat padat, ya. Padat ya. Padat enggak? Padat. Bentuknya tetap. Mau diapakan itu bentuknya tetap, ya. Volume benda padat tetap walaupun berpindah tempat. Ini Pak Irgi pindahkan ke dalam tas, terus Pak Irgi keluarkan, Pak Irgi pindahkan dalam lemari, volumenya sama atau berbeda? Sama ya? Itu ya. Yang ketiga, benda padat dapat berubah bentuk jika memiliki
atau diperlakukan secara khusus. Contohnya apa? Ini kalau pengen berubah bentuk berarti apa? Bisa digunting anak-anak atau dirobek. Dia akan berubah bentuk. Itu ada perlakuan khusus ya, perlakuan khusus. Selain itu ya, kita belajar tentang apa lagi sih? Ya, kita akan belajar tentang satuan panjang. Yang kemarin apa? Sentimeter, milimeter, meter. Sekarang kita belajar tentang kilometer yang bisa ditulis dengan km. Ya, km. Digunakan untuk apa sih? Kilometer itu biasanya digunakan untuk apa? Menunjukkan jarak antara dua tempat. Tempat satu dan tempat yang lain. Yang perlu diingat adalah 1 kilometer sama dengan apa? Yang ada di samping itu 1000 meter. Ya, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Contohnya seperti pada gambar di samping. Rumah Nina ke sekolahan berapa itu kilometernya? 3 kilometer 400 meter. Kalau mau dirubah semuanya menjadi meter, 1 kilometer berapa tadi? 1000. Berarti 3 kilometer kalau dirubah menjadi meter, 1000 dikali 3 adalah 3000. 3000 ditambah 400 adalah berapa? 3400 meter. Seperti itu caranya ya. Yang masih berupa kilometer bisa dimasukkan ke kilometer, atau yang masih kilometer bisa masukkan ke meter. Bisa dirubah. Ya, yang penting angkanya pas. Selanjutnya, Pak Irgi juga ingin menyampaikan berkaitan dengan apa sih sikap-sikap yang harus anak-anak miliki. Ya, sikap-sikap terpuji, sikap-sikap yang baik. Yang ingin Pak Irgi sampaikan pada hari ini adalah sikap tolong-menolong. Contoh pada gambar yang Pak Irgi tampilkan di samping. Itu ada yang pertama adalah mengumpulkan sumbangan untuk bencana korban. Ya, bencana, korban bencana. Mohon maaf, kebalik. Korban bencana. Biasanya anak-anak kalau ada ada bencana, kita akan menyumbang ya. Itu. Yang sampingnya itu ada apa? Nina yang sedang apa? Membantu membawa belanjaan ibu yang biasa anak-anak lakukan. Itu. Terus manfaat dari tolong menolong apa sih Pak Irgi? Ini ya, manfaat dari tolong menolong yang pertama meringankan beban orang lain. Yang kedua, mempererat persahabatan. Yang ketiga, menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia. Ya, menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia. Itu saja cukup ya. Oke, sip. Sudah paham? Sudah ya? Oke, yang kita pelajari hari ini apa aja tadi? Yang pertama adalah wujud benda, padat, cair, dan gas. Satuan panjang apa tadi yang kita pelajari? Kilometer. Dan sikap terpujinya apa? Tolong menolong. Oke, ya? Good? Ya. Sudah paham ya? Oke, jika belum, besok ditanyakan ke Pak Irgi atau enggak Miss Dini ya. Sip? Oke. Sekarang for your homework today. Yang ditunggu kan? Oke. On page 37, 37, 44, 44 and apa? 48, 48. Itu untuk 3 hari. Jadi video satu ini dilihat selama 3 kali. Ya, kalau memang ada yang belum paham, dilihat 3 kali. Oke? Good. Yuk kita let's say close this program by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Insya Allah.